Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, ada di mahasiswa yang saya banggakan, siswa ilmu pemerintahan pada mata kuliah kepemimpinan dalam pemerintahan. Kali ini kita akan membahas kepemimpinan dan konflik. Jadi bagaimana peran seorang pemimpin di dalam manajemen konflik. Nah, ada 5 hal yang kita akan bahas secara singkat. Pertama, konsep konflik, lalu sumber-sumber konflik, lalu jenis konflik, lalu ada yang disebut konflik fungsional, ada konflik disfungsional, lalu peran pemimpin itu di dalam pengelolaan konflik. Karena bisa jadi kemudian ada berbagai hal yang menyebabkan terjadinya konflik, bisa konflik antar masyarakat, bisa juga konflik antar lembaga-lembaga negara, bisa juga konflik antara masyarakat dengan pemerintah, gitu. Atau mungkin dalam konteks ASN ya, lembaga tertentu atau perangkat daerah tertentu dengan pengambil kebijakan di daerah, dalam hal ini kepala daerah misalnya dengan perangkat-perangkat daerahnya memiliki hubungan yang kurang harmonis dan seterusnya. Itu yang kita mau nanti diskusikan. Tapi sebelumnya kita bahas dulu hal-hal ini. Nah, Fred Lutas mengatakan bahwa ini konflik itu inherent dalam kehidupan manusia. Jadi jangankan dalam hubungan interpersonal ya, hubungan individu dengan individu, atau hubungan antara individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok, tetapi di dalam diri sendiri pun, dalam diri individu setiap manusia itu ada konflik terjadi. Jadi inherent dalam kehidupan manusia. Kenapa? Karena ya tentu ada kondisi, ada ruang yang mana di situ ada hal yang melahirkan pilihan-pilihan. Nah, konflik itu sesuatu yang unik. Pada batas tertentu, dia dapat bermanfaat bagi organisasi. Bahwa ada yang mengatakan begini, lebih baik anarkis daripada apatis. Nah, itu berarti konflik itu sesuatu yang unik. Karena kenapa terjadi konflik? Karena sesuatu yang dianggap tidak sesuai, dan di saat orang menampakkan ketidaksenangannya terhadap sesuatu yang tidak sesuai, itu berarti di situ ada kepedulian. Nah, tinggal bagaimana kemudian manajemen konfliknya dilakukan, karena konflik itu bisa sesuatu yang kelihatannya sederhana tapi akhirnya menjadi besar, rumit, dan itu bisa melahirkan masalah besar bagi organisasi negara misalnya. Ya. Tapi apakah itu harus dihindari? Saya pikir tidak. Konflik itu tidak mesti harus dihindari, karena itu tadi inherent dalam kehidupan. Semakin dihindari, dia bisa akan muncul nanti pada suatu waktu, mungkin dengan skala yang lebih besar. Nah, apa itu definisi konflik? Ya, jadi Kartini Kartono dalam kepemimpinan abnormal dia mengatakan bahwa konflik itu sebenarnya ada 2. Gitu. Yang pertama adalah ada relasi-relasi psikologis yang antagonis, kemudian adanya interaksi yang antagonis. Yang mana dimaksudkan oleh Kartini Kartono ya, bahwa kalau kita bicara relasi-relasi psikologis yang antagonis, itu berkaitan dengan ada tujuan-tujuan yang tidak bisa disesuaikan. Kemudian, jadi tidak ada konsensus lahir. Ya. Ada interes-interes yang eksklusif dan tidak bisa dipertemukan. Ada sikap-sikap yang emosional, yang bermusuhan, dan struktur-struktur nilai yang berbeda. Ya, misalnya begini, kalau bicara budaya kan ada area budaya, ada unsur-unsur budaya umum, tapi ada juga yang kemudian melahirkan variasi-variasi budaya, dan itu bisa bertemu pada ruang-ruang yang sama, ya, yang akhirnya beririsan. Nah, kira-kira itu yang bisa melahirkan relasi-relasi psikologis yang antagonis. Kemudian yang kedua adalah ada interaksi yang antagonis. Jadi ya
Ada perilaku lahiriah yang tampak jelas. Nah, ini istilahnya karena pasang kuda-kuda. Jadi, ya biasanya orang seperti ini memiliki prinsip selalu menganggap semuanya buruk. Jadi sebelum orang itu atau kelompok itu membuktikan dirinya baik. Nah, jadi selalu ada kekhawatiran, ya, selalu ada rasa curiga dan seterusnya. Jadi mulai dari bentuk-bentuk perlawanan halus, bisa terkontrol, tersembunyi, tidak langsung, terkamuflase, sampai bentuk perlawanan terbuka. Jadi ya seperti minyak dengan air lah. Oke. Nah, Owens mengatakan bahwa ya konflik itu karena adanya perbedaan. Konflik itu karena adanya ketidaksesuaian. Bisa karena pandangan, keinginan, persepsi, nilai, tujuan. Nah, ini bisa terjadi dalam masyarakat, terjadi dalam perangkat-perangkat daerah misalnya, ya. Sehingga ya disitulah kemudian pemimpin harus bisa melakukan pengelolaan konflik dengan baik sehingga kemudian bisa mencapai tujuannya. Nah, sumber-sumber konflik, kalau kita bicara sumber-sumber konflik ini ada beberapa, ya. Bahwa pertama manusia dan perilakunya. Nah, ini karena tadi dikatakan bahwa inheren dengan kehidupan. Jadi manusia dan perilakunya itu dikatakan sebagai salah satu sumber konflik sebab manusia memiliki latar belakang berbeda-beda. Latar belakang pendidikan, sifat-sifat pribadi, berbagai naluri, ya, baik secara perseorangan maupun kelompok. Ya, yang mana tentu tidak bisa melepaskan dirinya dari berbagai gejala kepentingan. Nah, ini yang kita bahas kemarin, karena namanya tingkat kematangan. Tingkat kematangan berbeda-beda, harus diperlakukan berbeda, karena kalau tidak kita memaksakan sesuatu terhadap realita yang berbeda, itu bisa berbahaya. Ya. Nah, berbagai atribut yang bertalian dengan pangkat dan kedudukan, sistem nilai yang tidak sama di antara sama bawahan maupun antara atasan dengan bawahan, ya. Ada bermacam-macam harapan atau expectation, ya. Kemudian ada gaya kepemimpinan, berbagai sifat atau kepribadian, semangat dan ambisi itu kan berbeda-beda, motivasi orang berbeda-beda, motivasi kelompok berbeda-beda. Nah, itu yang bisa melahirkan konflik. Intinya bahwa manusia dan perilakunya, ya, karena ada banyak perbedaan pasti terjadi. Kemudian selanjutnya adalah struktur organisasi. Nah, struktur organisasi dikatakan sebagai salah satu sumber konflik apabila di dalam kehidupan organisasi itu terjadi ketidaksesuaian yang menyangkut tupoksi. Ada itu kan orang yang biasanya urusannya pada tupoksinya orang lain atau lembaga lain, sementara tupoksinya sendiri tidak dilaksanakan. Nah, itu, ya. Nah, jadi ada ketidaksesuaian dengan tupoksi. Bisa ada konflik, ada overlap dan seterusnya. Hubungan dan tata kerja, arus pelaksanaan kerja itu, jadi alur tidak sesuai, SOP tidak dijalankan. Perencanaan dan pelaksanaannya tidak sesuai, itulah kan hakikat masalah, ya. Kemudian terkait kekuasaan, kewenangan dan tanggung jawab. Nah, terkait dengan sistem reward dan punishment, ya, penghargaan dan hukuman. Ya, karena ada kedekatan tidak diberikan hukuman itu bahaya. Ada orang berprestasi tidak dikasih reward, nah, itu juga bisa menurunkan motivasi. Kemudian terkait dengan sistem karir dan prestasi kerja, bukan merit system, ya. Syarat dengan KKN misalnya, tidak boleh. Kemudian selanjutnya adalah komunikasi. Nah, ini. Jadi sumber konflik yang ketiga, ada banyak sumber konflik. Silakan Anda cari tahu, nanti Anda diskusikan, kemukakan pada saat diskusi. Tapi saya setidaknya memberi gambaran secara singkat mengenai sumber konflik itu. Yang ketiga adalah komunikasi. Ya, komunikasi dikatakan sebagai sumber konflik karena bisa jadi ada perintah yang tidak jelas. Ada berbagai hambatan sarana komunikasi, ya, sarana komunikasi yang tidak mendukung. Lingkungan komunikasi yang tidak mendukung, ada sistem komunikasi yang tidak mendukung. Jadi kan bisa melahirkan mispersepsi, ya macam-macam lah, ada kesalahpahaman, ada ide yang tidak sampai dan seterusnya. Kemudian selanjutnya adalah jenis-jenis konflik. Nah, ada 4 jenis konflik. Setidaknya ada konflik sasaran, ada konflik perilaku, ada konflik kognitif, dan konflik afektif. Jadi kalau kita bicara konflik sasaran, itu terjadi jika seseorang atau kelompok menginginkan hasil yang berbeda dengan yang lain.
Misalnya ada yang berpikir kita harus melestarikan lingkungan, sehingga kita harus membatasi pengelolaan. Ada yang mengatakan kita mau ini produksi yang banyak, sehingga harus dibuka seluas-luasnya. Nah, itu bisa ada konflik antara kepentingan ekonomi dan kepentingan ekologi, misalnya itu kan kaitannya dengan sasaran. Kemudian selanjutnya adalah konflik perilaku. Ya, seseorang atau kelompok orang tidak dapat diterima oleh orang atau kelompok lain, mungkin karena ada track record yang tidak sesuai, itu bisa melahirkan. Ada konflik perilaku, ada penerimaan. Jadi dia tidak kompatibel dengan kelompok-kelompok yang ada. Jadi ya keberterimaannya tidak cukup ya. Jadi kan pemimpin itu kan harusnya memiliki kapabilitas, kompatibilitas, dan akseptabilitas. Nah, akseptabel ini tidak akseptabel. Ada konflik perilaku karena ada yang menerima, ada yang menolak. Kemudian yang ketiga adalah konflik kognitif. Nah, ini ada ide yang bertentangan dengan ide yang dimiliki orang lain. Itu bisa ada konflik. Kemudian konflik afektif. Afektif ini dengan perilaku kurang lebih sama ini. Tapi kan kalau bicara afektif itu terjadi jika emosi, perasaan, atau sikap seseorang atau satu kelompok bertentangan dengan yang lainnya. Ya, jadi ini kaitannya dengan afektif. Kalau perilaku itu konkret penerimaan. Kalau afektif itu terkait dengan perasaan atau sikap. Itu menurut Alan ya. Kemudian Robbins mengatakan begini, bahwa ada 3 pandangan tentang konflik. Ada pandangan tradisional, ada pandangan transisi, dan ada pandangan interaksionis. Nah, ada yang mengatakan begini, yang tradisional mengatakan begini, pandangan yang melihat bahwa satu musuh itu luar biasa dampaknya. 1000 kawan itu masih sedikit. Nah, ini kan dia melihat bahwa konflik itu berbahaya. Kalau perlu hindari konflik. Ini yang banyak bahasa mengalah saja daripada kita konflik. Ini dia melihat konflik itu menyeramkan, sesuatu yang tidak boleh terjadi, makanya harus hindari. Dan itu kan bisa menghambat gitu. Dan bisa juga menyebabkan dia tidak mendapatkan hak-haknya, mengalah dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua adalah transisi. Nah, pandangan aliran hubungan manusiawi, ya, dia memandang bahwa konflik itu sesuatu yang lumrah, inherent dengan kehidupan. Biarkan saja terjadi kalau dia terjadi. Jadi jangan takut dengan itu. Diselesaikan kalau memang itu terjadi. Tentu dengan segala cara yang bisa bermanfaat. Bukan sesuatu yang semakin membuatnya besar. Ya. Nah, yang ketiga ini pandangan interaksionis. Dia melihat bahwa konflik itu kebutuhan. Dan dia mengatakan begini, dia melihat itu konflik sebagai sesuatu yang fungsional. Bahwa kompetisi itu kan ya melahirkan kan begini, kompetisi sepak bola misalnya, ya, kompetisi lokal ya dalam negeri, itu kan untuk melahirkan kualitas tim nasional yang kuat. Jadi kalau begitu kompetisi, persaingan itu ya baik, dibutuhkan itu. Konflik itu dibutuhkan. Karena itu kalau perlu didorong agar ada konflik, ya. Maksudnya begini, kalau semuanya kawan, kan akhirnya kemudian misalnya ini, ada orang mau melakukan presentasi ya, di situ semua kawannya yang hadir, maka motivasinya pasti rendah dibandingkan kalau yang hadir itu banyak lawannya. Pasti dia persiapkan diri dengan baik. Kenapa? Ya karena di situ ada lawan yang bisa mengkritisi dan seterusnya. Dia mau berbuat macam-macam, pasti diprotes karena ada penyeimbang. Itulah pentingnya. Itulah pentingnya kritik yang konstruktif, karena itu bisa melahirkan keseimbangan. Ya, dalam demokrasi misalnya, karena demokrasi itu kan equilibrium ya, keseimbangan. Kalau dia timpang kan bukan demokrasi. Nah, pandangan interaksionis begitu, bahwa konflik itu bagus karena dia bisa menjadi penyeimbang. Dia bisa menjadi penyeimbang kehidupan, bisa melahirkan kemajuan dan seterusnya. Ini menurut pandangan. Nanti kita lihat. Kemudian selanjutnya adalah ada yang disebut dengan konflik fungsional, ada yang disebut dengan konflik disfungsional. Nah, apa tanda-tandanya? Kita lihat saja. Yang fungsional itu kalau meningkatkan produktivitas kerja, ya, meningkatkan produktivitas kerja ya, terwujudnya kepuasan, komunikasi lancar. Ya karena kenapa ada konflik? Karena mungkin susah pimpinan itu, susah itu pemerintah itu menemui rakyat susah menyampaikan aspirasinya. Setelah ada konflik, kalau kemudian dibukalah
curah pendapat dan seterusnya. Akhirnya kemudian dibuatlah mekanisme penyampaian pendapat, komunikasi jadi lancar, sehingga konflik itu fungsional jadinya. Meningkatkan keakraban dan persatuan, ya. Kenapa? Karena ya setelah dia berkonflik, ternyata setelah bertemu berdiskusi tudang si pulung misalnya, udah sudah sampaikan, oh ternyata masalahnya hanya persoalan komunikasi. Ayo bisa akrab, ya. Ada motivasi dan komitmen yang meningkat bahwa ini perlu sesuai SOP, perlu ada transparansi, akuntabilitas dan seterusnya. Sehingga ya dengan itu ya semua menjalankan tupoksinya dengan baik. Nah, ada kreativitas inovasi yang kompetitif. Jadi dihargai itu kreativitas dan seterusnya. Nah, nanti cek baik-baik. Kemudian peranan pemimpin dalam pengelolaan konflik ada banyak ini ya. Jadi pemimpin birokrasi itu harus berperan aktif di dalam menemukan setiap konflik, bahkan dapat mendorong konflik bila diperlukan. Nah, seperti tadi itu pandangan interaksionis ya. Ada model untuk menganalisis konflik. Jadi bagaimana pemimpin itu menganalisis konflik? Ya ada 5 hal ini ya. Jadi pertama, konflik yang bersifat laten. Jadi konflik yang laten itu adalah konflik yang terjadi tidak seketika, tetapi potensi untuk munculnya konflik dalam organisasi tetap ada. Bersifat laten, seperti api dalam sekam ya. Menurut model ini, konflik yang terjadi dalam organisasi karena adanya diferensiasi secara vertikal dan horizontal yang mengarah kepada pembentukan subunit yang berbeda dengan tujuan yang berbeda, dan bahkan seringkali dengan persepsi yang berbeda tentang cara terbaik untuk mencapai tujuan. Jadi ada perbedaan-perbedaan tentang cara yang digunakan, ya, laten. Kemudian yang kedua adalah konflik yang dipersepsikan. Terjadi ketika suatu kelompok atau subunit menganggap atau mempunyai persepsi bahwa tujuannya mulai dihalangi oleh tindakan dari kelompok yang lain. Nah, kelompok ini konflik yang dipersepsikan. Dia merasa bahwa kayaknya saya sudah mulai dihalangi nih, kami ini sudah mulai dibatasi dan seterusnya. Itu kan bisa menentukan ya. Jadi masing-masing subunit atau kelompok mulai menentukan mengapa konflik itu muncul dan menganalisis kejadian-kejadian yang menyebabkannya. Masing-masing kelompok mencari asal mula timbulnya konflik dan membuat skenario yang menerangkan masalah-masalah yang dialami dengan sub yang lain. Jadi konflik yang persepsikan dua pihak. Kemudian yang ketiga adalah konflik yang dirasakan. Nah, subunit atau kelompok yang sedang mengalami konflik dengan cepat mengembangkan tanggapan emosional ke arah satu sama lain. Nah, khususnya subunit yang memiliki hubungan dekat dan mengembangkan suatu pertentangan secara mental dan menyalahkan subunit atau kelompok yang lain. Jadi mulai ada konflik yang muncul ya, karena sudah mulai dirasakan. Jadi ada berhadap-hadapan lah seperti itu. Kemudian yang kelima adalah yang keempat adalah konflik yang dimanifestasikan. Nah, tahap ini terjadi jika suatu unit kembali mencoba untuk menghalangi tujuan dari subunit yang lainnya. Dimanifestasi, diwujudkan ya. Nah, bisa bermacam-macam, bisa agresi terbuka ya, bisa terjadi pergolakan ya, para pucuk pimpinan karena seorang berupaya mempromosikan dirinya dengan mengorbankan orang lain dalam konflik yang dimanifestasikan. Kemudian yang kelima, ekor konflik. Nah, ini konflik aftermath ya. Jadi ekor konflik. Jadi ada namanya ekor konflik. Jadi bisa saja itu berakhir, bisa juga akhirnya justru menjadi berat ya. Jadi bisa fungsional, bisa disfungsional. Nah, salah satu aspek yang menentukan maju mundurnya suatu organisasi adalah bagaimana organisasi itu mengendalikan konflik. Sama dengan masyarakat, pemerintah itu harus bisa mengendalikan konflik. Pengelolaan konflik adalah cara yang tepat dan sistematis sebagai upaya untuk mencari solusi terhadap konflik. Jadi perlu ada pengelolaan konflik. Jadi situlah harus ada kemampuan pemimpin di dalam mengendalikan, dalam mengelola konflik. Jadi mencari solusi terbaik. Nah, di sini ada banyak sebenarnya teknik, silakan Anda diskusikan ya, bahwa ada namanya tahap penginderaan. Jadi kalau bicara tahap penginderaan itu ya di sini sebenarnya merupakan perilaku menghindar dari situasi konflik. Ya,
menghindar dulu, jadi menganggap tidak ada gitu ya. Diekspresikan dengan bersikap tidak kooperatif dan tidak asertif. Jadi itu kalau penginderaan ya. Jadi tidak asertif, tidak kooperatif. Jadi menarik diri dari situasi yang berkembang. Penolakan untuk menyelesaikan konflik dengan mengulur-ngulur waktu pengambilan tindakan sampai tersedia lebih banyak informasi. Jadi bukan berarti juga bahwa teknik penginderaan itu berarti mengindra ya, melihat, mengamati gitu. Wait and see ya. Jadi ya bukan berarti juga menghindari begitu saja, tapi menghindari sampai cukup atau tersedia cukup informasi untuk melakukan kanalisasi dari masalah-masalah yang ada untuk kemudian diselesaikan. Tidak ujuk-ujuk langsung diselesaikan, jangan cara menyelesaikannya tidak sesuai. Kemudian selanjutnya adalah teknik dominasi. Jadi merupakan perilaku yang diekspresikan dengan sikap yang tidak kooperatif tetapi asertif. Jadi ada dua ini. Jadi kalau kita lihat teknik pengendalian konflik ini menurut White dan Berdar ya, sebenarnya ada dua di situ istilah yang digunakan, kooperatif dengan asertif. Jadi bisa kooperatif, asertif, tidak kooperatif, tidak asertif, tidak kooperatif, asertif, atau kooperatif, tidak asertif. Nah, kalau teknik dominasi ini tidak kooperatif tetapi asertif. Nah, maksudnya begini bahwa jadi di sini dimunculkan menang kalah. Jadi setiap orang dengan orientasi ini berharap untuk menaklukkan lawannya dengan cara menggunakan pengaruh kuat, mendominasi kan. Jadi bekerja dengan cara menentang keinginan pihak lain, berjuang untuk mendominasi dalam suatu situasi menang atau kalah. Nah, memaksakan segala sesuatu agar sesuai dengan keinginan sepihak dengan menggunakan kekuasaan yang ada. Jadi ini sebenarnya kalau posisinya mayoritas, posisinya memang memungkinkan memiliki kekuatannya lebih, tapi ini juga sebenarnya tidak baik karena dia bisa muncul lagi kemudian hari, dan kalau mulai memiliki kekuatan sama dengan misalnya dulu ya menaklukkan daerah-daerah tertentu untuk menjadi bagian dari sebuah wilayah, lalu kemudian nanti dia kuat, dia bisa berontak, lalu kemudian bisa bubar itu negeri atau kelompok ya atau kerajaan. Nah, kemudian selanjutnya adalah teknik akomodasi. Nah, bersikap kooperatif tapi tidak asertif. Nah, itu kalau mengakomodasi artinya ya menerima masukan. Jadi bagaimana membiarkan keinginan pihak lain menonjol, mengurangi perbedaan-perbedaan, kemudian mempertahankan keharmonisan ya. Nah, biasanya digunakan untuk mengatasi konflik antar individu dengan organisasi ya. Nah, tetapi ketika suatu kelompok secara terus-menerus menyenangkan pihak lain, maka hubungan antara keduanya tidak seimbang, dan itu bisa melahirkan sebuah masalah baru ya. Jadi intinya akomodasi ya, akomodasi kepentingan-kepentingan itu. Kemudian kompromi, jadi cukup kooperatif dan asertif. Kompromis ya, bekerja menuju ke arah pemuasan kepentingan parsial semua pihak ya. Jadi ada upaya tawar-menawar untuk mencapai pemecahan akseptabel. Tapi sebenarnya ini bukan pemecahan optimal ya. Kan bisa jadi kemudian kompromi itu tidak bisa diwujudkan karena ada kepentingan yang sangat ekstrim. Kemudian terakhir adalah teknik kolaboratif. Nah inilah yang sebenarnya yang biasanya bagus. Kolaboratif itu kan teknik kooperatif dan asertif. Itu kalau kolaboratif. Bahwa berupaya untuk menyatukan atau memuaskan secara penuh keinginan kedua belah pihak dengan bekerja melalui perbedaan-perbedaan yang ada. Mencari dan memecahkan masalah sedemikian rupa sehingga setiap orang mencapai keuntungan. Nah, itulah kalau kita bicara teknik kooperatif. Jadi merupakan keadaan saling menguntungkan yang didasarkan pada keinginan saling menghargai dalam menangani masalah. Nah, kemudian selanjutnya Gordon mengatakan bahwa teknik manapun yang digunakan tadi selalu diarahkan pada hasil yang memuaskan. Nah, di mana tentu ada 3 model ya. Ada menang kalah, ada istilah menang kalah. Jadi metode menang kalah itu berarti ya pengambilan keputusan secara sepihak, pengambilan keputusan secara otoriter, pengambilan keputusan berpusat pada pimpinan, dominasi, penggunaan hadiah. Nah, itu kita lihat apakah
di dalam kepemimpinan pemerintahan itu dilakukan itu, misalnya dalam konteks apa. Nah, itu yang Anda diskusikan ya. Nah, kemudian ada teknik menang kalah-kalah, sama-sama kalah. Ya. Nah, terjadi apabila tak seorang pun di antara pihak yang terlibat mencapai keinginan yang sebenarnya dan alasan-alasan mengapa terjadi konflik tidak mengalami perubahan. Jadi hasil kalah-kalah ini bisa terjadi apabila konflik dikelola dengan sikap menghindari akomodasi maupun kompromi. Jadi mengalah untuk kepentingan yang lebih besar. Kemudian yang ketiga ini sebenarnya yang bagus adalah menang-menang. Jadi win-win solution ya. Bagaimana mengidentifikasi dan membatasi masalah, menemukan alternatif pemecahan, menilai alternatif pemecahan, mengambil keputusan, melaksanakan keputusan, menilai pemecahan masalah. Nah, itu ada pendekatan yang mana diharapkan semuanya bisa, walaupun tentu ini susah diwujudkan ya, karena kalau dua kepentingan bertolak belakang. Makanya kemudian peranan pemimpin dalam mengelola konflik, pertama, pemimpin efektif diharapkan mampu melihat sisi positif dan sisi negatif konflik, karena tidak mustahil dia muncul secara bersamaan. Konflik paradoks ya. Nah, jadi yang mana yang paling menguntungkan kepentingan umum ya untuk fungsionalnya organisasi. Tidak ada metode terbaik yang dapat digunakan untuk mengendalikan konflik, tergantung situasinya. Makanya itu terkait kemarin dengan tingkat kematangan ya. Pemilihan metode sangat tergantung pada situasi dan kondisi. Nah, silakan nanti Anda berdiskusikan materi ini. Jadi cari masalah-masalah, contoh-contoh kasus atau best practices dari pejabat-pejabat pemerintahan yang kemudian menjalankan itu kepemimpinan dengan baik dalam konteks bagaimana dia menyelesaikan konflik. Ya. Baik, adik-adik, saya pikir cukup untuk materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.